warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Excel. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan aplikasi yang dibuat untuk membantu dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara untuk pemilu 2024, dan yang dibuat ini adalah contoh untuk calon legislatif DPRD Kota Ternate Dapil 2. Selain ini kita juga bisa membuat untuk dapil yang lain maupun untuk kabupaten kota yang lain ataupun untuk DPRD provinsi, DPR RI maupun DPD. Aplikasi ini diberi nama Quick Real Count sesuai dengan keunggulannya. Yang pertama yaitu rekapitulasi ini dilakukan secara cepat karena penginputan datanya dilakukan secara online sehingga disebut quick. Kemudian yang kedua, data yang diinput berdasarkan bukti dokumentasi perhitungan suara di setiap TPS tanpa harus diurutkan berdasarkan TPS, kelurahan ataupun kecamatan, sehingga ini yang disebut dengan real count karena ada buktinya, kemudian datanya juga berasal dari tiap-tiap TPS. Yang ketiga, dokumentasi perhitungan suara untuk tiap TPS itu tersimpan di dalam Google Drive dengan nama filenya sesuai dengan kelurahan dan TPS, sehingga ketika kita ingin menggunakannya kembali untuk dijadikan sebagai bukti apabila ada perbedaan jumlah suara ketika pleno di tingkat kecamatan maupun kabupaten kota, kita bisa menggunakannya. Kemudian yang keempat, rekapitulasi ini dilakukan secara otomatis dengan berbagai pilihan berdasarkan TPS, kelurahan, kecamatan ataupun daerah pemilihan, sehingga kita bisa langsung melihat berapa jumlah suara tiap-tiap calon legislatif di setiap TPS maupun kelurahan, kecamatan atau daerah pemilihan. Aplikasi ini bisa digunakan oleh partai untuk bisa merekap hasil perolehan suara dari tiap-tiap caleg di dalam partai tersebut, dan bisa juga memperoleh data jumlah keseluruhan suara yang diperoleh oleh partai tersebut di dalam dapil. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data awal yang digunakan oleh aplikasi ini, yaitu yang pertama adalah data DPT dan TPS bisa kita peroleh dari KPU. Di sini ada tertera data mengenai kecamatan, kelurahan, kemudian jumlah TPS di dalam kelurahan tersebut, kemudian jumlah DPT, dan bisa kita hitung jumlah suara tambahan yaitu 2% dari jumlah DPT. Sedangkan yang di sebelah kanan ini saya sudah membuat rekap berdasarkan kelurahan. Misalkan kelurahan Bastiong itu ada 12 TPS dari sini. Kemudian jumlah DPT-nya berapa untuk tiap-tiap kelurahan. Kemudian DPT tambahannya berapa. Jadi dari data ini kita bisa membuat distribusi suara masuk, ya. Jadi yang tadi ini Bastiong Karance ini ada 12 TPS, sehingga di sini distribusi suara masuk kita bisa membuat pewarnaan yang menunjukkan warna merah adalah banyaknya TPS
pada kelurahan tersebut. Sedangkan warna putih ini menunjukkan data pada TPS tersebut yang telah masuk. Untuk fitur selanjutnya yaitu perubahan kursi. Dalam aplikasi ini telah menyediakan template perhitungan untuk perolehan jumlah kursi. Contohnya dapil 2 ada 11 kursi. Dengan memasukkan jumlah total perolehan suara dari setiap partai, maka kita dapat mengetahui partai-partai mana saja yang mendapatkan kursi tersebut. Untuk penjelasan mengenai fitur ini telah dibuat videonya. Silakan Anda menontonnya untuk bisa mengetahui bagaimana cara membuat template dan bagaimana cara penggunaannya. Pada dashboard aplikasi ini, selain display fitur-fiturnya, juga ada display rincian data yang masuk dari tiap TPS. Contohnya ini TPS 1 Kelurahan Sasa, data jumlah tiap calegnya dalam partai tersebut dibuat dalam bentuk grafik batang, dan di sebelah ini adalah rincian data lainnya yaitu provinsi, kabupaten, kota, dapil, kecamatan, kelurahan, TPS-nya, jumlah suara sahnya berapa, jumlah suara tidak sahnya berapa, total suara di kabupaten tersebut berapa jumlah DPT-nya, dan berapa jumlah suara partainya. Dan juga pada bagian bawah grafik ini menyediakan informasi mengenai berapa jumlah data yang masuk di dalam aplikasi ini. Di sini sudah dicoba buat simulasi, sudah sebanyak 15 data yang dibuat. Kita bisa lihat di dalam output data. Di sini bisa kita lihat ada sebanyak 15 data yang telah masuk. Kemudian data-data tersebut rinciannya bisa kita lihat di sini dengan cara menggantikan pilihan kecamatan maupun kelurahan serta TPS-nya, sehingga datanya pun akan berubah. Misalnya seperti ini untuk Ternate Selatan, coba saya gantikan dengan data yang lain yang telah masuk, misalkan Gambesi, maka tampilannya pun akan berubah, grafik pun akan mengikuti pilihan dari rincian yang ingin kita lihat. Contohnya seperti ini. Begitu juga untuk kecamatan yang lain, misalkan kita ganti dengan Muti, kemudian data yang masuk misalkan figur ya. Ini juga untuk kecamatan yang lain, kelurahan figur. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja aplikasi ini. Pertama, data tiap TPS diinput oleh saksi partai di tiap TPS menggunakan link Google Form yang telah disediakan. Contohnya seperti ini. Kita coba isi saja contohnya. Kemudian kita ketik nama. Pasar ini adalah tambahan pilihan, misalkan Kabupaten Kota Ternate, kemudian Ternate Selatan, kemudian kelurahannya misalkan Kelurahan Nesteng Palangame, TPS-nya TPS 1. Kemudian saksi itu akan menginput berapa jumlah suara yang diperoleh oleh tiap-tiap calon dalam partai tersebut, dan yang paling terakhir adalah mengupload foto plano TPS tersebut. Contohnya pada TPS 1 Kelurahan Sasa, kita lihat TPS 1 Sasa. Di sini kita buka dokumentasinya. Kemudian nanti kita bandingkan dengan data yang telah
masuk. TP1 ya. Untuk TP1 Kelurahan Sasa, untuk caleg nomor 1 datanya 2 sudah sesuai, caleg 2 datanya 4, datanya 4, 3, untuk caleg 4 6 di sini, sedangkan di data yang masuk adalah 8. Sedangkan pada dokumentasi jumlah suaranya 6. Ini adalah contoh terjadi perbedaan data sehingga perlu adanya perbaikan data menyesuaikan dengan dokumentasi pada TPS tersebut. Cara perbaikan datanya kita sudah melihat dokumentasinya. Sekarang kita masuk ke fitur perbaikan data, bahwa nomor 4, caleg nomor 4 itu jumlah suaranya bukan 8 tetapi 6. Kita klik perbaikan data. Ya, kita lihat untuk Sasa TP1 di sini kita coba perbaiki datanya di caleg nomor 4 ya. Caleg nomor 4 ini harusnya 6, kita ganti menyesuaikan dengan dokumentasi yang sudah diupload. Kemudian kita akan lihat hasilnya di output data, apakah 8 ini akan berubah menjadi 6. Kita klik data, kemudian refresh all, maka nanti data calon nomor 4 ya akan berubah menjadi 6 sesuai dengan dokumentasinya ya. Dokumentasinya ada di sini ya, dan juga tadi sudah disebutkan mengenai keunggulannya bahwa dokumentasi ini secara otomatis akan menyesuaikan nomor TPS dan kelurahan ya. Selanjutnya kita lihat pada aplikasi apakah data sudah berubah ya. Datanya telah berubah, di output datanya juga sudah berubah. Kemudian untuk rekapitulasi bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita ingin melihat hasil rekap suara berdasarkan TPS, kita bisa lihat yang tadi untuk Sasa TP1 nya berapa ya, bisa lihat tiap-tiap calon mendapatkan jumlah suara seperti pada grafik ini. Kita ingin lihat yang TPS 2 bisa juga, dan TPS 3 juga bisa. Kemudian untuk rekapan per kelurahan kita bisa mengganti nama kelurahan dengan nama kelurahan yang lain yang kita ingin tahu rekapitulasi jumlah suaranya dalam kelurahan tersebut. Begitu juga untuk kecamatan. Di sini kita bisa tahu rekapan caleg berdasarkan nomornya pada Kecamatan Moti, dan sebelah kanan ini menunjukkan Kecamatan Moti ini sudah berapa data TPS yang masuk. Di sini tertera ada 3 TPS yang datanya sudah masuk, sedangkan yang belum masuk adalah 12. Jadi ada 15 TPS pada Kecamatan Moti. Sedangkan yang di bagian bawah ini adalah akumulasi dari jumlah suara yang masuk. Ini adalah akumulasi suara partai dari ke-11 caleg dan yang memilih partai saja. Kemudian jumlah total suara yang sudah masuk dari semua TPS pada Kecamatan Moti, maksudnya sudah 3 TPS yang masuk, jumlah total suaranya itu ada 496. Kalau untuk Ternate Selatan, kita bisa lihat jumlah data yang masuk adalah 12 TPS, dan yang belum
masuk adalah 180 TPS. Untuk akumulasi suaranya waktu tersebut 650, sedangkan totalnya suara yang masuk adalah 2406. Untuk mengetahui rekapitulasi perolehan suara pada dapil, bisa kita lihat di sebelah kiri adalah detail perolehan suara tiap caleg. Yang ini adalah yang memilih partai, dan jumlah total keseluruhannya bisa kita lihat adalah 783, dan total suara masuk adalah 2902. Untuk jumlah data TPS yang masuk adalah 15 TPS, sedangkan yang belum masuk adalah 192. Untuk mengetahui 15 TPS yang telah masuk, kita bisa lihat lagi pada distribusi suara masuk. Kita bisa hitung di sini ada pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi warna putihnya akan merubah warna merah, atau warna merah ini akan berubah menjadi putih apabila data TPS pada kelurahan tersebut telah masuk. Ya, demikian sahabat Excel pengenalan aplikasi ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share untuk pengembangan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.